Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joli Fajri. Saya akan mempresentasikan tugas teknologi kebumian dengan judul klarifikasi sistem pemrosesan data SAR dan ketersediaan data untuk mendukung aplikasi INSAR di Thailand. Latar belakang, teknologi Synthetic Aperture Radar atau SAR memungkinkan pemantauan permukaan bumi dengan akurasi tinggi, siang dan malam, serta dengan dalam segala cuaca. Di Thailand, ISDA melalui TOCC memanfaatkan data SAR dari satelit seperti RadarSat dan ALOS untuk mendukung aplikasi INSAR, terutama dalam pemantauan informasi tanah seperti penurunan tanah di Bangkok. Pengolahan data SAR yang tepat sangat penting agar hasil INSAR akurat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem algoritma pengolahan data SAR menjadi kunci dalam mendukung berbagai aplikasi geospasial dan mitigasi bencana. Mengapa INSAR dan INSAR penting? SAR dan INSAR penting karena mampu memantau perubahan permukaan bumi secara akurat dalam segala kondisi cuaca dan waktu, serta mendeteksi deformasi tanah hingga skala milimeter. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana, pemantauan, infrastruktur, dan perencanaan wilayah efisien. Keunggulan INSAR memiliki keunggulan dalam mendeteksi deformasi permukaan tanah dalam akurasi tinggi hingga skala milimeter, mencakup area luas, dan dapat beroperasi siang malam dalam segala cuaca. Teknologi ini efisien, tidak memerlukan kontak langsung ke lokasi, serta ideal untuk pemantauan jangka panjang dan wilayah sulit dijangkau. Keunggulan SAR adalah meliputi cakupan wilayah yang luas, bisa digunakan siang ataupun malam saat cuaca buruk, serta efisien untuk pemantauan rutin tanpa harus ke lapangan. Adapun kelemahan keduanya, yaitu pengolahan data yang rumit dan butuh keahlian. Data SAR dan INSAR perlu diproses dengan teknik khusus dan software tertentu, sehingga tidak bisa langsung digunakan tanpa keahlian teknis. Terus, terbatas pada arah pandangan satelit, INSAR hanya bisa mendeteksi perubahan yang sejajar dengan arah radar satelit, line of sight, jadi tidak semua pergerakan tanah bisa terekam. Selanjutnya, terganggu oleh vegetasi atau permukaan yang berubah-ubah. Permukaan yang banyak tumbuhan atau sering berubah, misalnya area pertanian, bisa menyebabkan sinyal radar tidak stabil atau error. Yang terakhir, butuh data dari beberapa waktu berbeda untuk INSAR. Dibutuhkan minimal 2 citra satelit dari waktu yang berbeda. Kalau data tidak tersedia atau terlalu lama jaraknya, hasilnya kurang akurat. Sejarah singkat penginderaan jauh satelit di Thailand. Penginderaan jauh satelit di Thailand dimulai pada tahun 1971 melalui partisipasi dalam program IRTS milik NASA yang berkembang pesat dengan pendirian stasiun penerima data satelit pada 1982. Pada tahun 2000, ISDA dibentuk sebagai lembaga utama yang mengelola teknologi penginderaan jauh dan satelit, termasuk peluncuran satelit pengamatan bumi pertama Thailand, TOS, pada tahun 2008. Satelit observasi bumi Thailand. TOS atau Thailand Earth Observation Satellite adalah satelit pengamatan bumi pertama milik Thailand yang diluncurkan pada 1 Oktober 2008. Hasil kerjasama antara ISDA dan IS Astrium, satelit ini berfungsi untuk pengumpulan data citra resolusi tinggi yang digunakan dalam pemantauan pertanian, sumber daya alam, bencana alam, dan tata ruang nasional. Sistem satelit SAR di TOC atau Thailand Earth Observation Center mengoperasikan sistem satelit SAR seperti RadarSat, RadarSat Kanada, dan ALOS Pulsar.
untuk mendukung pengumpulan data radar resolusi tinggi. Sistem ini memungkinkan akuisisi data secara langsung dan real time yang sangat penting untuk aplikasi seperti pemantauan informasi tanah, banjir, dan penggunaan lahan di Thailand dan Asia Tenggara. Jangkauan area POC. POC memiliki jangkauan cakupan data langsung direct downlink dengan radius hingga 2.500 km, mencakup 17 negara di Asia Tenggara dan sekitarnya. Wilayah ini meliputi negara Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, hingga sebagian India dan Tiongkok Selatan, memungkinkan pengamatan regional yang luas dan strategis. Dasar-dasar sintetik aperture radar atau SAR. Synthetic Aperture Radar adalah sistem radar aktif yang menghasilkan citra resolusi tinggi dengan memanfaatkan gelombang mikro dan pergerakan platform satelit atau pesawat. SAR mampu memantau permukaan bumi dalam segala cuaca dan waktu, menjadikan sangat andal untuk pengamatan jangka panjang dan area yang sulit dijangkau. Prinsip kerja SAR. SAR bekerja dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik ke permukaan bumi dan menangkap sinyal pantulannya untuk diolah menjadi citra. Dengan memanfaatkan pergerakan satelit atau satelit SAR, lensitensis antena panjang secara virtual untuk menghasilkan citra berhasil tinggi dalam arah azimut. Data mentah SAR dan pemrosesan. Data mentah SAR berupa sinyal kompleks I sampai Q yang merekam informasi amplitudo dan fase dari pantulan radar. Data ini kemudian diproses menggunakan algoritma khusus seperti range, Doppler, atau SPIScan untuk menghasilkan citra geospasial yang dapat dianalisis lebih lanjut, termasuk untuk aplikasi InSAR. Selanjutnya, algoritma pemrosesan SAR. Algoritma Red-Doppler atau RD adalah metode pemrosesan SAR paling umum yang bekerja dalam domain frekuensi untuk mengubah data mentah menjadi citra fokus. RD memisahkan pemrosesan dalam dua arah, range, jarak, dan azimut, arah lintasan, sehingga efisien dan cocok untuk data streetmap seperti dari radar SAR. Selanjutnya, algoritma pemrosesan SAR Spectral Analysis SPIScan. Algoritma Spectral Analysis SPIScan digunakan untuk pemrosesan data SAR dari mode scan SAR yang memiliki burs data. Keunggulan SPIScan adalah efisiensi komputasinya yang tinggi, cocok untuk pemrosesan cepat dengan kebutuhan memori rendah. Meskipun kualitas citra bisa sedikit lebih rendah dibanding algoritma lainnya. Sistem pemrosesan data SAR di TOC. Sistem pemrosesan data SAR SPPS di TOC digunakan untuk mengubah data mentah dari satelit radar dan ALOS menjadi citra geospasial siap pakai. SPPS terdiri dari beberapa modul utama seperti presentasinya, geocoding, dan formatting produk yang memungkinkan pemrosesan cepat, akurat, dan paralel hingga puluhan data per hari. Radar SAR Data Reproduksi System. Radar SAR SDPS adalah sistem pemrosesan data SAR dari satelit RADARSAT 1 dan RADARSAT 2 yang dijalankan di TOC. Sistem ini menggunakan algoritma range, Doppler, dan SPIScan untuk menghasilkan data georeferensi dan geokode dalam berbagai format seperti COAS dan GeoTIFF dengan kapasitas pemrosesan hingga 30 produk per hari. Model perangkat lunak RADARSAT SDPS. Perangkat lunak RADARSAT SDPS terdiri dari 4
modul utama, yaitu data ingest, SAR, processor, geocode, dan produk formatting. Setiap modul berperan dalam mengambil data mentah, memprosesnya menjadi citra, menambahkan informasi spasial, dan akhirnya mengemaskan dalam format siap pakai seperti COS atau geotip. Produk data radarsat SDPS dan throughput radarsat SDPS menghasilkan berbagai produk data seperti SLC, SDF, SGX, SCN, SCW, SSG, dan SPG yang mencakup data georeferensi dan geokode dengan sistem pemrosesan paralel. Throughputnya dapat mencapai 30 produk standar per 8 jam kerja, menjadikan sangat efisien untuk kebutuhan operasional skala besar. Alosar Data Processing System. Alosar SDPS merupakan sistem pemrosesan data SAR dari sensor pulsar pada steril alos yang dijalankan di DOSI. Sistem ini menggunakan algoritma RDA SIM untuk mode strip map dan speedscan RSI untuk mode scan-SCAR. Setelah mampu memproses hingga 10 citra per 8 jam kerja dengan output dalam format COS. Modul perangkat lunak ALOS SDPS. ALOS SDPS terdiri dari 4 modul utama: data ingest, pulsar, prosesor, hyper reprocessor, dan produk formatting. Setiap modul berfungsi untuk mengambil data arsip, proses data mentah menjadi citra dan tingkat lanjut, serta mengemaskan dalam format COS untuk distribusi atau analisis lebih lanjut. Karakteristik kualitas citra SAR. Kualitas citra SAR ditentukan oleh parameter seperti resolusi range, resolusi azimut, peak side lobe ratio atau PSLR, integrated side lobe ratio atau ISLR, dan absolute location error atau ALI. Parameter ini menggambarkan ketajaman, akurasi posisi, serta tingkat gangguan sinyal dalam fitur yang sangat penting untuk analisis spasial dan presisi. Kesimpulan dari PowerPoint ini, Gisda melalui TOC memainkan peran penting dalam pengelolaan data SAR di Thailand. Dengan sistem pemrosesan data seperti radarsat dan ALOS SDPS, serta arsip data yang luas, TOC mendukung berbagai aplikasi INSAR, termasuk memantau pengelolaan tanah di Bangkok. Teknik INSAR terbukti efektif menggantikan metode survei konvensional. Kemampuan ini menempatkan TOC sebagai pusat strategis untuk mengembangkan teknologi pengiriman jauh di Thailand dan kawasan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.